Pemirsa, kapal perang Republik Indonesia KRI Tatihu 853 mengevakuasi anak buah kapal motor mitra usaha yang tenggelam di perairan Laut Halmahera Selatan. 3 ABK selamat dan 1 orang lainnya masih dicari. 3 anak buah kapal motor mitra usaha terombang-ambing di perairan Halmahera Selatan di antara Pulau Mayu dan Pulau Tifore. Diselamatkan oleh kapal perang Jepang JS Kashima dan JS Setoyoku saat perjalanan pulang usai kunjungan persahabatan di Surabaya. Kapal perang Jepang langsung berkoordinasi dengan KRI Tatihu 853 dan mengevakuasi ABK yang berhasil diselamatkan. KM Mitra Usaha diawaki oleh 4 masing-masing, Deki Mahmud, Hans Anggaloli, Rifki Mahmud, dan Haidin Ode. Korban tenggelam masih dalam pencarian. Sebelum tenggelam, KM Mitra Usaha bertolak dari dermaga Panamboang, Pulau Bacan dengan pelabuhan tujuan Bitung. Kapal tenggelam setelah dihantam ombak besar pada Sabtu pekan lalu. Sebuah pernikahan ramai di Bima, Nusa Tenggara Barat menjadi perbincangan warganet. Video pernikahan menjadi viral karena mempelai pria menalak istri tidak lama setelah hijab kabul dan dinyatakan sah oleh penghulu. Posisinya sebelah kanan yang laki, yang perempuan sebelah. Ini adalah cuplikan pernikahan sepasang pengantin di Bima, Nusa Tenggara Barat yang viral di media sosial. Setelah prosesi ijab kabul, saat mempelai pria diminta menandatangani dokumen pernikahan, sang suami justru langsung menalak sang istri. Keputusan menjatuhkan talak kepada istrinya sontak membuat keluarga mengamuk dan berusaha memukul mempelai laki-laki. Kericuhan terjadi di pesta pernikahan ini. Alasan mengapa mempelai pria tega menceraikan istrinya padahal baru 5 menit menikah karena acara pernikahan digelar tanpa kehadiran orang tua mempelai pria. Namun karena mempelai perempuan sudah hamil, mempelai pria akhirnya datang ke pernikahan. Tanpa restu dari keluarga mempelai pria, pesta pernikahan seluruhnya dibiayai keluarga perempuan. Diduga mempelai pria ingin mengikuti keinginan orang tuanya agar tidak menikah dengan mempelai perempuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya terkait seorang suami yang tega membakar istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Sudah bergabung bersama kami AKP Bambang Trimulyo, Kapolsek Kedung Waringin. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mas Adi. Pak Bambang, pertama kami ingin mengkonfirmasi apakah betul suaminya yang membakar istrinya, Pak, atau seperti apa? Jadi begini Mas, saya luruskan. Jadi seorang ibu rumah tangga tersebut adalah terbakar akibat membakar sampah. Jadi kejadiannya kemarin pada hari Rabu, kurang lebih jam 8:10 terjadi di Kampung Babakan Jaya, RT 4 RW 4, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin. Nah, pada hari tersebut sekitar jam 7.45, saksi satu adalah saudara Sukma Adi ataupun Sukma Wibowo, suami korban, telah membeli 1 liter Pertalite eceran di warung sebelahnya yang tidak jauh dari kontrakannya, yang dibeli dari saudara Yakub, yang ditempatkan dalam 1 botol literan eceran. Kemudian pada saat itu si istri sedang membakar sampah di belakang rumah yang tak kunjung nyala. Kemudian si istri lihat si suami meletakkan 1 botol Pertalite tersebut yang akan untuk mengisi sepeda motornya. Istri langsung mengambil botol Pertalite tersebut, ramkannya di tumpukan sampah. Nah, setelah itu si istri menyalakan korek, kemudian itu menyambar ke badan si istri. Nah, jadi dengan kondisi tersebut, suami panik untuk membantu si istri, menarik tangan si istri, lalu dibawa ke depan rumah, ada saluran irigasi, dan disiramin gayung di situ, dan akhirnya api tersebut padam. Baik, Pak Bambang, artinya Anda mau katakan bahwa proses pembakaran ini tidak disengaja, begitu? Betul. Bukan pembakaran, Mas, terbakar. Terbakar. Oke. Ya. Oke, artinya suami ketika ingin menyalakan api untuk membakar sampah, tersambar istrinya begitu, kemudian... Bukan, jadi bukan suami yang membakar.
Jadi yang membakar sampah adalah istrinya sendiri. Istrinya sendiri, oke. Ya, Apakah kemudian ditolong oleh si suami ini, korbannya? betul. Melihat istrinya dalam kondisi terbakar, si suami ikut panik membantu menarik tangan istri, dibawa ke depan rumah yang ada aliran irigasi. Dan di situ disiramilah menggunakan gayung. Kemudian Pak Bambang, mohon izin informasi yang kami terima kan ini terkait persoalan selingkuh begitu. Kemudian apakah memang sebelumnya juga suami istri ini sempat cekcok sehingga mungkin memuncak pada saat kejadian kekesalannya? Sampai saat ini belum ada laporan seperti itu, Mas. Belum ada informasi seperti itu ya, Belum Pak ada, Bambang? belum ada. Baik. Itu informasi yang ingin kami konfirmasi kepada Anda, Pak Bambang. Kemudian setelah sang suami mencoba menyelamatkan istrinya, seperti apa, Pak, ketika itu? Nah, kemudian setelah itu, si tetangga tersebut, si saudara Yakub, yang kebetulan juga penjual bensin tersebut, melihat kondisi itu, dia teriak-teriak sekencang mungkin, minta bantuan tetangga, akhirnya pada keluar. Artinya dua-duanya terbakar, Pak? Betul. Si istri terbakar bagian tangan sampai ke bawah, kemudian si suami terbakar tangan dan kakinya, Mas. Kondisinya saat ini seperti apa, Pak Bambang? Kondisi sekarang lagi dirawat di RSCM. Di RSCM, Pak, ya? Betul. Baik, hingga saat ini sudah berapa saksi yang diperiksa terkait kejadian ini, Pak? Nah, dalam hal ini kami masih belum melakukan penyidikan, karena kita mau memeriksa saksi yang pertama si suami juga masih dalam keadaan dirawat di RSCM. Baik, artinya pada saat kejadian memang tidak ada saksi mata yang melihat, Pak? Tidak ada, jadi mereka berdua di dalam rumah kemudian ditarik keluar sama suami. Kemudian pada saat kejadian itu apakah warga juga sempat mendengar kejadian itu, Pak? Setelah adanya kebakaran tersebut di depan, setelah suami berusaha ingin memadamkan depan, nah si saudara Yakub pedagang bensin tersebut melihat dan dia teriak-teriak minta tolong. Artinya memang tidak ada yang mengetahui kejadian itu ya, Pak Ya, Bambang. betul. Baik, Ya. hingga saat ini kemudian proses hukumnya akan seperti apa, Pak? Mengingat keduanya juga masih mengalami luka. Sampai saat ini kami masih dalam tahap penyelidikan, Mas. Baik, masih dalam tahap penyelidikan. Terima kasih atas informasinya, Pak Bambang. Kita nantikan terus perkembangan kasusnya nanti seperti apa. Terima kasih, Pak Bambang Tri. Selamat sore. Pemirsa, polisi masih menyelidiki misteri kematian seorang wanita yang jasadnya ditemukan di dalam box plastik di Bogor, Jawa Barat. Saat ini polisi telah menangkap WNA asal Korea yang diduga terlibat dalam kematian wanita tersebut. Misteri kematian seorang wanita yang jasadnya ditemukan di dalam box plastik dalam mobil di Bogor, Jawa Barat masih menjadi teka-teki. Dari hasil olah TKP, polisi menyebut jasad wanita ini berada dalam mobil selama 5 hari. Polisi menangkap seorang warga negara asal Korea di sebuah perumahan Tanah Baru, Kota Bogor, yang diduga terlibat dalam kematian wanita ini. Sampai dengan saat ini kami terus mendalami terkait bagaimana mayat tersebut bisa ditemukan di mobil, bagaimana mobil tersebut bisa sampai di bengkel. Nah, tentunya ini masih dalam pendalaman yang harus kami lakukan. Karena sampai dengan saat ini, identitas daripada korban pun itu belum kami dapat pastikan. Sebelumnya seorang pegawai bengkel di daerah Tanah Baru, Bogor, Jawa Barat menemukan jenazah dalam kondisi tak utuh. Korban ditemukan di dalam box plastik yang diletakkan di bagasi mobil. Untuk mengetahui penyebab kematian, saat ini jasad wanita itu tengah diotopsi. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Duel maut seorang sopir ojek di Kepahyang, Bengkulu menikam tetangganya hingga tewas. Anak korban dan anak pelaku yang melerai perkelahian ikut terkena sabetan senjata tajam. Kabur usai menikam tetangganya, pelaku diringkus tim Pusar Elang Jupi Polres Kepahyang saat bersembunyi di rumah saudaranya yang berada di Bengkulu Tengah, Bengkulu. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai sopir ojek sebelumnya duel maut dengan tetangganya. Pelaku waktu itu baru saja pulang bekerja lewat di depan rumah korban. Tanpa alasan yang jelas, korban menantang pelaku untuk berkelahi. Duel maut disaksikan langsung oleh kedua anak mereka. Bahkan anak mereka yang melerai terkena sabetan senjata tajam yang dipegang oleh pelaku. Pelaku lantas menikam korban hingga tewas dan langsung kabur.
Dari hasil pemeriksaan sementara, perkelahian dipicu karena dendam lama antara keluarga korban dan pelaku. Dari omongan di mobil kita interogasi sementara, adanya dendam yang sudah berkesudahan tahun-tahun yang antara keduanya ya? Antara keluarga ya, bukan pribadi, keluarga. Sudah berapa lama? Ada 2 tahun lah pengakuan dari si tersangka. Keluarga kedua belah pihak emang. Ya. Hingga kini pelaku masih diperiksa di Mapolres Kepahyang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan ibu rumah tangga di Katingan, Kalimantan Tengah akhirnya ditangkap. Pelaku merupakan tetangga korban yang nekat membunuh karena kepergok korban mencuri uang dan perhiasannya. Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah mengungkap pembunuhan seorang ibu rumah tangga. Pelaku bernama Zainal Mustafa yang ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Parenggean, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dari hasil pemeriksaan dan penyidikan polisi, pelaku ternyata merupakan tetangga korban yang ingin menguasai uang serta perhiasan korban senilai lebih dari 3 juta rupiah. Menyeret korban ke bagian belakang rumah dengan menyeret dengan menggunakan menarik tangannya korban, 2 tangan korban, kemudian sempat juga mengambil perhiasan korban pada saat itu dan tas korban. Selanjutnya diseret kembali dengan memegang kepalanya, ditarik kembali hingga dimasukkan ke parit di belakang rumah korban. Pencurian disertai pembunuhan terjadi pada Selasa 29 Juni lalu. Berawal saat pelaku melihat korban sedang menghitung uang, pelaku kemudian masuk dari pintu depan rumah dan mencurinya. Bersama barang bukti, pelaku kini ditahan di Polres Katingan. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sejak kapan Nia dan Ardi terlibat narkoba? Kami akan dalami usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore.